beberapa alat-alat. Berarti kita hari ini mau melakukan suatu percobaan bertemakan tentang benda terapung, melayang dan tenggelam. Nah, sebelumnya Pak Guru mau sebutin dulu peralatannya apa saja. Nah, pertama kita lihat ada 3 gelas ya. Kedua ada 3 telur, 1 bola plastik. Nah, 1 apa yang namanya ya? Limas ya, yang ada bolongannya di atasnya. Dan yang terakhir batu. Nah, terus Pak Guru juga bawa garam dan 1 gayung yang berisi air. Nah, oke. Nah, tadi itu kan Pak Guru sudah nyebutin alat-alatnya, ya. Sekarang gimana cara kita melakukan eksperimen? Nah, sebelumnya Pak Guru mau menjelaskan kita temanya apa? Terapung, melayang dan tenggelam. Nah, tentang apa itu? Nah, sebelumnya coba kita masukkan dulu air ke dalam, masukin dulu air ke dalam gelas. Nah, coba kita menggunakan ini loh, benda bola plastik. Apakah muat ya? Coba apakah dia terapung atau tenggelam? Ya. Terapung berarti bola plastik ini adalah benda terapung. Nah, benda terapung. Kedua, coba kita masukkan batu ya. Nah, apakah dia terapung atau melayang atau tenggelam? Tenggelam juga. Oke, tenggelam ya. Tenggelam. Nah, Pak Guru ambil dulu. Nah, terus Pak Guru ambil apa ya? Limas ya. Nah, apakah dia tenggelam atau terapung atau melayang? Nah, terapung. Nah, kenapa dia terapung padahal dia berat? Karena dia itu mempunyai rongga di atasnya. Nah, ini tuh dia tuh dapat menampung udara. Contohnya yang terdapat di kapal. Kenapa kapal itu terapung? Dia kan berat. Nah, karena dia bentuknya seperti ini, mempunyai rongga di atasnya. Ada di atasnya. Nah, kalau bocor di sini, otomatis dia akan tenggelam karena rongganya tidak menampung udara lagi. Paham? Nah, makanya kapal-kapal yang beratnya menggunakan kayu, bukan baja, kan berat itu. Terapung karena dia itu mempunyai rongga udara. Nah, terakhir coba kita menggunakan telur. Apakah biasanya ya, Pak Guru sebutkan, biasanya kalau telur yang bagus, yang tidak busuk itu akan tenggelam kalau masuk ke dalam air tawar. Coba ya, apakah dia terapung atau tenggelam? Tenggelam. Berarti telurnya bagus. Nah, kalau telurnya busuk, ya, kalau telurnya busuk, nah nggak apa ya, Coba kita tes lagi. Ada 3 telur ya. Coba tes lagi apakah dia busuk atau bagus. Tenggelam juga berarti bagus. Dan terakhir, ya. Juga tenggelam berarti telurnya bagus. Nah, sekarang kita eksperimen bagaimana cara membuat benda yang tenggelam ini, telur yang tenggelam ini bisa terapung dan bisa melayang. Nah, coba ya. Pertama yang ini itu adalah air yang caranya adalah kita memasukkan garam ke dalam air tawar. Ini kan air tawar ya. Nah,
tinggal satu untuk air yang tidak berisi garam, yang telurnya tenggelam. Yang eksperimen kedua, yang gelas kedua kita isi. Tadi kan sudah kita masukkan nih telurnya, yang tidak masih airnya masih air tawar, tidak dimasukkan garam. Nah, coba yang gelas kedua kita masukkan ke garam. Nah, yang gelas pertama ini tidak kita masukkan garam, cuma air tawar saja. Tadi kurang garamnya. Ini enggak. Layang. Layang. Belum. Tadi layang. Kurang sedikit lagi ya. Kurang sedikit lagi. Layang tadi. Berhasil ya, membuat telur jadi melayang di tengah-tengah gelas. Nah, coba sekarang kita jadikan telur ini terapung di atas. Pak Guru ambil dulu. Silakan temani di belakangnya. Coba ya, apakah dia terapung, tenggelam atau melayang? Masih melayang ya, berarti kurang garamnya. Oke. Dulu ambil dulu lagi. Ambil garam lagi. Terapung, ini terapung namanya. Nah, ini terapung. Nah, berarti ada 3 bentuk ya. Ada yang tenggelam, terapung, dan tenggelam, melayang, dan terapung. Nah ini, Pak Guru jelaskan dulu. Nah, kenapa di kadar air tawar kita masukkan telur jadinya tenggelam? Karena massa airnya itu rendah terhadap massa pada telur. Jadi telurnya berat, massa airnya rendah, makanya telurnya tenggelam. Nah, kenapa telur yang di sini itu melayang? Karena massa air ditambah garam itu jadinya seimbang dengan massanya telur. Jadi kalau seimbang, massa sama massa seimbang jadinya melayang. Nah, kenapa massa air jadinya seimbang dengan telur? Karena waktu tambahkan garam. Nah, terakhir, kenapa telurnya jadi melayang? Karena massa dari air lebih banyak dibandingkan telur. Nah, coba kamu tanya ya, kenapa ini menjadi tenggelam? Coba. Masanya lebih rendah daripada telurnya. Nah, bagus. Yang kedua. Karena massa airnya seimbang. Nah, yang ketiga. Karena massa telurnya
isi telurnya dengan batu, apakah dia tetap terapung? Terapung? Enggak. Karena apa? Karena masanya lebih tinggi batunya. Beda air. Nah, beda ya masa batu dengan masa telur itu beda. Nah, coba sekarang ya. Sekarang ini kan udah ada garamnya. Coba siapa yang berani ke depan untuk melakukan mencoba? Coba ya. Ya, coba jadikan telur ini terapung. Kita jadikan telur ini terapung. Coba. Telurnya sudah? Belum? Ini melayang ya? Ini melayang ya? Melayang. Nanti kalau kadar airnya kurang nanti ditambah air. Coba kita masukin dulu ya. Oh, berarti tambah air, Pak. Ya berarti Joya berhasil. Nah, coba ini yang telur yang melayang ini, ini aja deh. Telur yang melayang ini jadikan terapung sama Stefani. Jangan dibahas. Coba Stefani. Coba Pak Guru ambil dulu. Jadikan telurnya terapung ya. Coba sudah? Coba ayo. Jadikan telurnya terapung. Nah, berhasil membuat telurnya dari melayang menjadi terapung. Oke, paham Nana? Paham ya cara membuat perubahan massa terhadap air. Terus tadi apa yang dapat kita ambil dari pelajaran eksperimen hari ini? Jadi suatu massa itu dapat kita ubah. Contohnya pada air dapat kita ubah menggunakan garam. Oke. Ada pertanyaan tentang eksperimen hari ini? Tidak. Jadi ini bisa kalian coba di rumah, kalian perhatikan ke ibunya. Bisa sih jadinya melayang ini kan sulap ini. Sulap. Oke? Nah, terima kasih sudah melihat masuk ke kelasnya Pak Guru, melihat kita bersama-sama eksperimen tentang benda terapung, tenggelam dan melayang. Oke, sampai jumpa lagi ke eksperimen selanjutnya. Sampai jumpa.